Selamat malam pemirsa, selamat bergabung dalam program iTalk, sebuah program perbincangan bersama narasumber yang sedang dalam pusaran pemberitaan bersama saya, Aryo Ardi. Mulutmu harimaumu. Untuk kali kedua, perkataan Basuki Cahayapurnama mengundang sengketa. Dalam sidang yang menghadirkan Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin, Ahok menyatakan akan memproses hukum saksi yang memberikan keterangan tidak sesuai koridor hukum. Konten pernyataan Ahok tersebut pun mengundang berbagai reaksi. Upaya cuci tangan pun cepat dilakukan kubu nomor 2. Kuasa hukum Ahok membantah bahwa Ahok akan melaporkan Ketua MUI Ma'ruf Amin. Padahal dalam persidangan kemarin, Ahok dan tim kuasa hukum sangat gencar menyayangkan pernyataan Ma'ruf Amin, termasuk mengaku memiliki bukti bahwa Ketua MUI tersebut melakukan sambungan telepon dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Agus Harimurti Yudhoyono mencium tangan daripada Pak Ma'ruf saat itu. Nah, diperlihatkanlah itu, apakah benar pernah menerima kedatangan paslon nomor 1. Nah, itu beliau akui. Tapi beliau bilang pada saat itu katanya penerimaannya itu karena beliau kebetulan ada di lantai 4 dan turun ke bawah. Tanggapan Bapak akan adanya isu kalau akan dilaporkan begitu Pak? Nggak ada masalah. Nggak masalah, Pak. Jika kubu Ahok memiliki bukti bahwa Ketua MUI melakukan sambungan telepon dengan Ketua Umum Partai Demokrat yang tak lain adalah Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, bukankah hal tersebut masuk dalam penyadapan? Kini, dampak persidangan Ahok tersebut pun berujung panjang. Ya pemirsa, Ahok telah menyampaikan permohonan maafnya kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin. Lalu bagaimana tanggapan dari warga Nahdien? Saya sudah tersambung bersama salah seorang warga Nahdien yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Muhammad Mahfud MD. Selamat malam Pak Mahfud. Selamat malam Mario. Pak Mahfud, Ahok sudah meminta maaf sore tadi kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tanggapan dari warga Nahdien termasuk Anda sendiri seperti apa Pak Mahfud? Ya, alhamdulillah bagus ya. Dengan permintaan maaf itu berarti memang betul dia telah melakukan sesuatu yang tidak pantas dan melanggar hukum pidana di persidangan kemarin. Jadi itu ada 2 tahap ya. Pertama, kalau NU sendiri biasanya kalau orang minta maaf ya sudah selesai gitu, dan kita ya maafkan saja gitu. Artinya itu pengakuan yang jelas bahwa dia telah melakukan penghardikan gitu ya, menghardik Kiai Ma'ruf Amin sebagai Ketua NU, bukan sebagai Ketua MUI. Ya. Kenapa? Karena itu disebutkan menerima telepon dalam konteks Ketua PBNU dan mintakan izin Agus Yang Silvi akan bertandang. Ya, bertandang ke PBNU. Itu katanya sudah jelas NU yang dijadikan sasaran, itu bukan Majelis Ulama. Dan pertanyaannya juga bukan soal perkara yang terkait dengan ulama, persoal kunjungan gitu. Tapi oke, itu sudah pengakuan, sudah selesai, dan menurut saya bagi NU selesai. Tapi ingat, ini bukan hanya menyangkut NU. Ini juga menyangkut Pak SBY. Baik Pak, sebelum kita masuk ke ranah Pak SBY, kita akan membahas dulu soal NU dan perkataan Pak Ahok kemarin di persidangan. Kami menerima kabar hingga malam ini akan ada mobilisasi Banser yang akan masuk ke Jakarta. Anda sebagai warga Nahdien, Pak Mahfud, apakah benar kok berita-berita itu Pak Mahfud? Saya mendengar itu dari beberapa teman ya, dari SMS, dari WA. Ini teman-teman pada emosi mau berangkat ke Jakarta. Saya dengarnya tadi jam 2. Tetapi kan sorenya sudah ada pernyataan dari Panglima Banser bahwa akan memberi pengertian kira-kira agar tidak usah duduk Jakarta. Itu udah selesai gitu masalahnya dengan minta maaf. Baik. Gitu. Pak Mahfud,
dengan permintaan maaf dari Ahok, apakah masalah Ahok dengan NU sudah selesai sampai di sini, ataukah akan ada langkah hukum dari NU terkait masalah tersebut? Begini, di dalam hukum itu ada dua istilah, satu pengaduan, dua pelaporan. Nah, kalau pengaduan itu menyangkut hak personal dan hak organisasi. Pak Ahok sudah minta maaf, kalau NU memaafkan ya selesai, dan saya kira NU sudah memaafkan ya, mudah-mudahan. Tetapi kalau yang jenis kedua pelaporan, yaitu orang kalau melihat terjadi sesuatu pelanggaran pidana, itu melapor agar polisi tahu. Ya. Nah, itu beda dengan pengaduan. Pelaporan itu tidak bisa dicabut. Dan polisi kalau dalam tindak pidana tertentu, itu tidak boleh menunggu pelaporan. Kalau sudah tahu, misalnya sudah ada di berita dan di TV, itu segera ditindaklanjuti sebagai tindak pidana, tidak usah nunggu pelaporan gitu. Tidak boleh. Saya belum dapat laporan loh. Kalau tindak pidana yang hukumannya berat itu, ya seperti ini hukumannya, ini kan ancaman hukumannya 10 tahun penjara nih. Ya. Tentang intercept itu, pasal 31 Undang-Undang ITE gitu. Nah, polisi itu tidak boleh menunggu, belum ada laporan, itu sudah jelas kok. Dia mengatakan punya bukti-bukti telepon gitu. Dan supaya diingat juga di dalam pernyataan Ahok maupun pengacaranya tadi, itu dia yang akan melaporkan Ma'ruf Amin kan, karena katanya bohong. Nah, itu justru sebaliknya gitu. Ya, yang melakukan penghardikan dan jelas-jelas mengatakan punya bukti pembicaraan SBY dan Ma'ruf Amin itu, satu, ya polisi harus mengambil tindakan tanpa ada laporan. Itu kewajiban hukum bagi polisi, kewajiban hukum. Yang kedua, kalau juga polisi misalnya betul-betul tidak tahu kok di sidang saya kemarin ada itu gitu. Misalnya betul-betul tidak tahu, maaf tidak bisa. Dia harus panggil orang yang sekarang tahu soal itu. Pak SBY misalnya merasa haknya dirugikan, itu bisa gitu. Baik. Itu hukumnya ya. Kalau saya sebagai warga NU ya sudahlah, saya merasa sudah senang bahwa cuitan saya itu bahwa itu penghardikan, sudah dia minta maaf, berarti itu sudah benar dan saya tidak akan mempersoalkan. Tapi hukum saya kira tidak boleh begitu. Baik, Pak Mahfud, nanti kita akan bahas lagi lebih dalam lagi tentang permasalahan ini, tapi sebelumnya kita akan break sejenak dan pemirsa iTalk akan segera kembali. Ya, pemirsa, selain dengan Profesor Mahfud MD yang malam hari ini hadir langsung dari Yogyakarta, saya juga sudah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan. Selamat malam Pak Syarif. Assalamualaikum Mas Arbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahfud, saya ke Pak Syarif Hasan dulu. Pak Syarif, apakah Pak SBY akan melakukan gugatan secara hukum ataukah saat ini masih menunggu klarifikasi dari pihak Pak Ahok dan pengacaranya, Pak Syarif? Ya, pertama tentunya kami mengharapkan, Pak SBY sangat mengharapkan agar tim pembela Ahok ini mengungkapkan bukti-bukti ataupun transkrip yang dimiliki sehingga ini bisa menjadi terang benderang bagi masyarakat. Dan kalau memang itu bukti-bukti itu ada dan ternyata itu adalah dapat dipastikan itu adalah menyangkut tentang penyadapan ilegal, dan itu sesuai dengan undang-undang ITE ya, di pasal 31 itu jelas itu sudah melanggar undang-undang ITE dan secara eksplisit di situ dinyatakan terancam hukuman 10 tahun penjara. Nah, tentunya ini kita mengharapkan supaya dibuka dan setelah dibuka kita minta agar penegak hukum menindaklanjuti apa yang dicantumkan, yang tercantum di dalam undang-undang ITE tersebut. Dan tentunya ini merupakan suatu hak dari setiap warga negara untuk mendapat suatu perlindungan ataupun klarifikasi dari penegak hukum agar ini bisa clear kepada masyarakat. Nah, yang kedua yang menjadi persoalan adalah barang bukti itu diperoleh dari mana? Nah, kalau barang bukti itu diperoleh dari instansi yang memiliki equipment untuk melakukan penyadapan,
Maka tentunya pemerintah dalam hal ini harus juga menjelaskan kepada masyarakat dan menindaklanjuti hal-hal yang seperti itu, karena sekali lagi sebagai warga negara tentu hal ini sangat merugikan. Apalagi yang disampaikan oleh tim pengacara Ahok itu adalah sesuatu berita yang tidak tepat, tidak benar, dan sifatnya lebih tendensi kepada kebohongan. Karena Oke, artinya Pak Sarif dalam hal ini juga mengklarifikasi tidak ada tekanan kepada MUI dari Pak SBY untuk agar MUI mengeluarkan fatwa seperti itu ya? Betul, tidak ada penekanan kepada MUI ataupun intervensi ataupun pembicaraan saja tentang menyangkut masalah fatwa. Yang ada adalah pembicaraan bahwa Agus Selvi ingin mohon doa restu dari pimpinan Muhammadiyah dan pimpinan NU mohon restu sehubungan dengan majunya sebagai pilkada. Dan kedua, sebagai vice chancellor untuk negara-negara OKI, beliau meminta waktu untuk bisa mendiskusikan tentang Islam dan global. Jadi tidak ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh pengacara Ahok bahwa menyangkut masalah penekanan ataupun intervensi agar fatwa MUI itu diterbitkan. Jadi sekali lagi ini berita ini, statement ini adalah suatu kebohongan besar, dan tentu harapan kita agar masyarakat tahu. Nah, lagi-lagi sebagai konsekuensinya kita minta supaya itu dibungkap. Kita minta supaya itu dipublish ke masyarakat agar masyarakat tahu sebenarnya siapa yang melakukan pembohongan dalam hal ini, ya, siapa yang melakukan manipulasi dalam hal ini, agar masyarakat tahu. Baik, saya pikir itu. Baik Pak Sarif, kita menuju Yogyakarta dulu. Prof Mahfud, untuk masalah intercept atau penyadapan komunikasi yang disebut-sebut antara Pak SBY dengan Kiai Haji Maruf Amin, ini bukan sebuah delik aduan. Artinya seperti Anda sebutkan tadi, polisi harus proaktif karena ada ancaman hukuman 10 tahun penjara. Apa bisa dengar suara saya? Ya, untuk masalah penyadapan ini bukan delik aduan. Artinya polisi harus proaktif untuk mengejar atau untuk membuka apa sesungguhnya makna ataupun statement di balik pernyataan tersebut. Dan karena ada juga ancaman hukuman 10 tahun penjara. Ya begini ya. Jadi ada dua delik ini, ada dua delik. Pertama delik aduan. Delik aduan. Oke, Pak Mahfud, mohon maaf Pak, kami tidak bisa mendengar dengan jelas suara Bapak. Saya kembali dulu ke Wisma Proklamasi, ke Pak Sarif Hasan. Iya, iya. Ya, Pak Sarif, setelah jumpa pers dari Pak SBY sore tadi, apa langkah politik akan ditempuh oleh Pak SBY, Pak Sarif? Ya, sebagai yang merasa dirugikan, ya, karena adanya berita-berita statement yang tidak betul, tentunya sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang betul-betul mengikuti sistem dan mekanisme yang ada di negara kita, maka kita minta agar penegak hukum dalam hal ini menindaklanjuti statement yang dilakukan oleh tim pengacara Ahok yang menyatakan secara eksplisit bahwa memiliki bukti-bukti tentang percakapan elektronik yang dilakukan oleh antara Pak SBY dengan Pak Ma'ruf. Yang kedua, terdapat suatu manipulasi statement tentang substansi daripada pembicaraan di mana dinyatakan seakan-akan SBY melakukan penekanan ataupun intervensi agar MUI mengeluarkan fatwa, mempercepat fatwa MUI terhadap penistaan agama tersebut yang dilakukan oleh Ahok. Nah, sementara substansi permasalahannya adalah bukan itu pembicaraannya. Jadi lagi-lagi di sini ada suatu statement yang melakukan pembohongan berita, dan lagi-lagi ini tidak bagus buat masyarakat. Baik. Dan Pak SBY dalam hal ini sangat dirugikan dalam hal ini. Baik, apakah ada rencana dari Pak SBY untuk bertemu langsung ataupun sekedar berkomunikasi melalui telepon dengan Presiden Jokowi dalam hal ini, Pak?
Tadi sudah disampaikan oleh Pak SBY, sangat bagus dan beliau sangat siap untuk melakukan komunikasi dan bertemu langsung dengan Presiden Jokowi agar semua permasalahan yang selama ini ada di masyarakat tentu bisa bisa clear, bisa saling tukar menukar informasi, saling tukar menukar mengklarifikasi persoalan, kemudian bagaimana menatap bangsa ini ke depan yang lebih baik. Nah, sangat bagus apabila kedua pemimpin kita ini, ya, satu adalah mantan presiden selama 10 tahun, yang satu sekarang adalah sebagai presiden RI, presiden kita bersama. Tentunya kita mengharapkan agar bangsa ini ke depan lebih bagus. Dan sangat bagus menurut hemat kami bahwa kedua pemimpin ini kembali duduk bersama-sama, karena memang sejarahnya kedua pemimpin ini kan sebenarnya memiliki hubungan emosional yang cukup tinggi. Dan sekali lagi komunikasi sebelumnya memang sangat bagus, dan tentunya kami mengharapkan agar ini bisa dilanjutkan demi kepentingan bangsa dan negara. Kita mengharapkan agar pemerintahan ini bisa lanjut sampai tahun 2019, dan tentunya yang paling penting di sini adalah rakyat akan memiliki keuntungan, akan merasakan keuntungan daripada hasil pembangunan yang dilakukan selama 10 tahun dan dilanjutkan lagi oleh Presiden Jokowi. Saya pikir itu yang terbaik buat rakyat kita. Baik, Pak Sarif dan Pak Mahfud, kita tahan dulu. Kita akan kembali lagi nanti usai pariwara. Pemirsa tetaplah bersama kami di iTalk. Ya, pemirsa, kita menuju Yogyakarta ke kediaman Profesor Mahfud MD. Prof, kalau kita melihat masalah penyadapan ini bukanlah sebuah delik aduan. Artinya polisi harus benar-benar proaktif untuk membuktikan pernyataan statement dari kuasa hukum Ahok yang kabar yang mempunyai barang bukti percakapan antara Pak SBY dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, jadi begini, ini kan tidak perlu pelaporan, tidak perlu pengaduan, gitu ya, dalam hal intercept itu, karena itu sama dengan ada pembunuhan itu, nggak usah kalau sudah mendengar langsung ditangkap, gitu, nggak usah menunggu laporan, gitu, karena ini delik biasa. Nah, memang dalam kasus ini ada dua delik. Satu yang menyangkut hak Pak SBY dan Pak Ma'ruf Amin yang dikatakan mengatur keluarnya atau membicarakan keluarnya sikap keagamaan. Itu kalau sudah dimaafkan oleh Pak SBY dan Pak Ma'ruf Amin ya sudah selesai. Tetapi ada delik umumnya. Delik umum itu adalah penyadapan atau intercept. Nah, penyadapan itu bukan haknya Pak SBY dan bukan haknya Pak Ma'ruf Amin, itu haknya masyarakat. Sehingga Pak SBY tidak bisa memaafkan ini, Pak Ma'ruf Amin tidak bisa memaafkan ini. Polisi harus bertindak bahwa ada orang mengaku punya rekaman yang ilegal. Nah, rekaman ilegal itu menurut pasal 31 dan pasal 42 ancamannya adalah 10 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah, gitu. Nah, ini sekarang ini kita sering salah kaprah. Polisi sering terbawa ke salah pahaman, ketidakmengertian masyarakat tentang perbedaan antara delik aduan dan delik umum, antara laporan dan pengaduan. Nah, pengaduan itu hanya Pak SBY dan Pak Ma'ruf Amin, tapi kalau pelaporan itu hanya masyarakat, yang masyarakat hanya melapor kalau terjadi sesuatu, dan polisi tanpa laporan pun kalau tahu itu wajib hukumnya menindaklanjuti pelanggaran hukum ini, gitu. Nah, ini menjadi salah kata semuanya. Kadang-kala orang itu mencampur aduk antara hak pribadi dan hak publik, gitu. Nah, saya kira polisi tahu betul ini aturan-aturan ini, bahwa misalnya peristiwa kemarin mengatakan saya punya bukti-bukti lengkap dan sebagainya, itu punya bukti lengkap tentang percakapan telepon, itu berarti itu penyadapan, interseksi. Nah, begitu. Baik. Kita akan tunggu, Prof, dalam waktu beberapa hari ini seperti apa reaksi dari polisi untuk mengungkap adanya bukti rekaman percakapan telepon antara Pak SBY dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Profesor Mahfud MD, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami langsung dari kediaman di Yogyakarta. Selamat malam, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan pemirsa, saya sudah tersambung pula dengan salah satu kuasa hukum. Oke, kita belum bisa tersambung dengan salah satu kuasa hukum dari Ahok, Sira Prayuna. Kami akan terus mencoba untuk menghubungi salah satu tim kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama yang sebenarnya kami undang malam hari ini, namun tidak ada yang bisa hadir ke studio kami. Dan saya akan menuju Pak Sarif Hasan lagi di Wisma Proklamasi. Pak Sarif, apakah Pak SBY akan menggunakan haknya untuk melaporkan masalah ini ke polisi? Saat ini
yang diharapkan oleh Pak SBY adalah agar tim pembela Ahok itu memaparkan dan membuka Jadi masih menunggu bukti rekaman klarifikasi yang terlebih dia dahulu miliki. Pak ya, sebelum mengambil Ya. langkah yang lain ya? Ya tentunya itu kami sangat mengharapkan itu supaya masyarakat itu paham dan mengerti bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh tim pengacara Ahok itu adalah salah satu maksud saya informasi yang betul-betul merupakan fitnah kepada Pak SBY dan tentunya ini tidak bagus buat masyarakat dan apalagi ini dipaparkan di depan umum dan itu sangat melanggar undang-undang ya, di samping melanggar undang-undang ITE juga termasuk merupakan fitnah kepada Pak SBY. Dan Pak Sarif, ya, sebelum kita masalah kasus sepakat penyadapan bahwa- ini mencuat ke ya. publik, apakah sebelumnya Pak SBY juga sudah merasa adanya penyadapan di telepon selulernya, Pak? Sesuai dengan press conference tadi, memang ada suatu perasaan bahwa rasa-rasanya telepon saya ini tidak steril begitu ya, tetapi apakah disadap atau tidak, itu kan tentunya tidak ada yang tahu kecuali yang melakukan penyadapan. Dan tentunya lagi-lagi dikatakan di suatu kesimpulan bahwa sebenarnya penyadapan itu tidak perlu dilakukan dan itu juga penyadapan itu bagaimana substansinya dan sekali lagi penyadapan ini, intercept ini kan sudah diatur di dalam undang-undang dan setiap warga negara dan institusi manapun juga harus patuh kepada undang-undang. Saya pikir demikian. Baik, Pak Sarif, nanti kita akan kembali lagi, kita termasuk juga soal pernyataan Pak SBY, adanya 2 atau 3 orang di sekitar Presiden yang menghalang-halangi komunikasi antara Pak SBY dengan Presiden Joko Widodo, dan pemirsa tetaplah bersama kami di iTalk. Tersambung bersama kami kuasa hukum Ahok, Sira Prayuna. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sira. Bang Sira, dari mana Anda mendapatkan rekaman pembicaraan telepon antara Pak SBY dan Kiai Haji Maruf Amin, Bang Sira? Waduh, fokus langsung. Itu gini, kalau soal itu di tim PH ini terdiri dari 3 tim, ya kan? Itu ada tim PH yang mendalami soal agama, kemudian soal pidana, dan persoalan bahasa. Nah, untuk itu terkait dengan yang berkembang sekarang ini, itu langsung ditanyakan kepada Pak Hampri, karena detailnya beliau yang paling memahami. Artinya benar bahwa saya memang rekaman pembicaraan telepon antara Pak SBY dan Kiai Haji Maruf Amin itu memang benar ada seperti itu? Bukan masalah benar atau tidak, tetapi detail untuk soal itu silahkan ditanyakan ke Pak Hampri langsung. Dari mana didapat rekaman tersebut, Pak Sira? Apakah dari penyadapan internal tim kuasa hukum Pak Ahok ataukah dari pihak lain? Saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh soal itu. Untuk itu dari awal tadi saya sampaikan pada session sebelumnya siang tadi, kalau mau menanyakan soal itu silakan ke Pak Hampri. Itu loh. Jadi sebenarnya apa yang diucapkan Pak Hampri di persidangan kemarin itu tidak dikomunikasikan dengan tim kuasa hukum lainnya. Seperti itu kondisinya? Jadi ada tiga tim, saya jelaskan. Ada 3 tim. Pertama, tim yang mendalami soal agama, ya kan? Kemudian tim pidana dan tim bahasa. Terkait dengan itu, pada elaborasi persidangan kemarin itu sebaiknya secara materinya itu ditanyakan langsung ke beliau. Makanya kontak beliau sebenarnya lebih tepat gitu loh. Apakah ada rencana untuk memberikan klarifikasi kepada masyarakat? Sore tadi Bang Tommy mengatakan tim kuasa hukum akan memberikan klarifikasinya atau memberikan jawabannya kepada masyarakat dalam waktu 1 hingga 2 hari mendatang. Pak Sira. Ya, mudah-mudahan nanti setelah kami bertemu, kami mungkin akan bisa mendapat penjelasan yang lebih komprehensif ya dari beliau, dari rekan Hampri. Nah, untuk itu kita memang sedang merencanakan untuk coba mengkonsolidir kembali dalam satu pertemuan sehingga jelas duduk ininya gitu loh. Baik. Soalan. Sore tadi Pak SBY sudah memberikan konferensi persnya, pernyataan sikapnya atas apa yang terjadi di ruang persidangan di Kementerian Pertanian kemarin. Komentar dari kuasa hukum Pak Ahok seperti apa, Pak Sira?
Kebetulan saya tidak mengikuti juga bagaimana konferensi pers beliau ya terkait dengan dinamika persidangan. Itu persidangan putaran ke-8 dengan acara pemeriksaan saksi. Di antaranya ada 5 saksi sesungguhnya yang akan dihadirkan oleh JPU. 2 saksi itu saksi fakta yang hadir pada saat pertemuan di tanggal 27 di Kepulauan Seribu, 2 orang nelayan, 1 orang saksi pelapor, itu Ibnu Baskoro, kemudian ada Pak Ma'ruf Amin, saksi fakta lain, dan Ibu Dahlia dari Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Nah, dalam konteks itu ya pemeriksaan berjalan biasa karena kita memahami bahwa harusnya di dalam hukum acara pidana diatur bahwa yang lebih awal diberi kesempatan untuk didengar keterangannya itu adalah saksi pelapor Ibnu Baskoro. Baik. Tetapi karena ada pertimbangan, ada saksi yang sudah sepuh, Kiai Haji Ma'ruf Amin, beliau kita beri penghargaan, penghormatan untuk diberi kesempatan pada sidang di pagi hari di sidang pembukaan. Baik, Pak Sira, mohon maaf saya potong. Kemarin Pak Ahok juga mempertanyakan apakah benar Pak Ma'ruf Amin pernah menjadi Watim Pres di era Presiden SBY? Apa relevansi pertanyaan tersebut dengan kasus dugaan penistaan agama, Pak? Kalau soal itu memang kami dari sejak awal itu melakukan profiling ya untuk melakukan asesmen terhadap profil saksi-saksi yang akan hadir di persidangan itu. Kenapa ini penting dilakukan? Karena di dalam hukum acara pidana juga diatur untuk melihat kualitas saksi yang akan didengar keterangannya. Apakah saksi itu akan bisa memberikan keterangan yang objektif, netral. Artinya ini merupakan upaya untuk menghancurkan kredibilitas para saksi yang dihadirkan di persidangan? Saya kira kurang tepat kalau mengatakan menghancurkan kredibilitas. Banyak yang saksi yang secara kredibel bagus di dalam memberikan keterangan, tidak ada masalah gitu loh. Termasuk Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, beliau memberikan satu keterangan secara gamblang, secara baik, dan memberikan perspektif pada kami semua di persidangan terkait itu soal bagaimana proses yang terbangun di dalam interaksi di MUI sendiri dalam rangka untuk melahirkan sikap dan pendapat keagamaan MUI. Okay. Yang pertama. Kedua, bagaimana beliau mampu menjelaskan secara baik dan sabar, saya kira, tentang dasar untuk menerbitkan surat keputusan sikap dan pendapat itu, karena ada tekanan masyarakat dan sebagainya. Baik. Dan kami tentu mendengar itu dengan baik, kemudian kami mencatat sebagai satu pertimbangan. Bahkan beliau juga meminta kesempatan untuk memberikan satu perspektif tentang makna surat Al-Maidah, terus secara tafsirnya bagaimana ini. Tetapi karena beliau adalah saksi fakta, bukan ahli, jadi diberikan keleluasaan. Kalau beliau mau menjelaskan silakan, kalau tidak ya silakan gitu loh. Baik, saya beralih ke Pak Sarif Hasan. Pak Sarif, sesungguhnya seperti apa kedekatan antara Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan Pak SBY sendiri? Secara emosional, beliau kan dulu sebagai Watim Pres, dan beliau kan juga kiai yang sangat dikagumi oleh masyarakat, khususnya umat Islam. Tentunya komunikasi itu ada. Dan sebagai Watim Pres juga dulu pernah ada hubungan dalam suatu sistem dan mekanisme pemerintahan sebagai suatu lembaga Watim Pres. Saya pikir sebatas itu, dan komunikasi tetap baik. Tetapi lagi-lagi saya tegaskan bahwa tidak ada suatu arahan ataupun intervensi ataupun desakan dari Pak SBY terhadap Pak Kiai untuk mempercepat proses fatwa MUI terhadap penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Jadi apa yang disampaikan oleh tim kuasa Ahok itu adalah suatu memutarbalikkan fakta, suatu kebohongan publik,
dan sesuatu hal terus terang saja ini merupakan fitnah terhadap Pak SBY. Dan sekali lagi Pak SBY sangat mengharapkan agar bukti ataupun transkrip yang dimiliki percakapan. Ini kan bukti percakapan. Nah, kalau bukti percakapan itu dapat dipastikan itu adalah transkrip percakapan dan itu jelas-jelas itu melanggar Undang-Undang ITE di pasal 31. Dan sekali lagi kita mengharapkan agar, karena ini adalah delik umum, kita mengharapkan agar petugas kepolisian dalam hal ini proaktif untuk menyikapi terhadap terjadinya pelanggaran undang-undang tersebut. Dan, baik, artinya Pak, saya simpulkan sedikit Pak, ya. di dalam telepon di tanggal 6 Oktober 2016 itu pembicaraan sama sekali tidak menyinggung soal fatwa, tapi lebih kepada status Pak SBY sebagai orang tua dari AHY akan maju dalam pilkada dan juga keikutsertaan Indonesia dalam organisasi negara-negara Islam OKI. Iya, iya. Hanya dua hal itu saja yang dibicarakan. Tidak ada, sekali lagi, tidak ada sedikit pun suatu kata yang mengindikasikan merupakan intervensi, desakan, ataupun mempengaruhi agar mempercepat proses penerbitan dari fatwa MUI ini. Jadi lagi-lagi saya katakan ini adalah merupakan fitnah, dan kalau memang itu dianggap mereka menganggap itu adalah benar, ya silahkan dibuka di masyarakat agar masyarakat itu mendapatkan informasi yang utuh dan bisa membedakan mana yang berita bohong dan sebagainya. Dan lagi-lagi menurut kami tim kuasa Ahok ini bersama-sama Ahok tentunya, karena tim kuasa ini kan melakukan pekerjaan tugas sesuai dengan otoritas yang diterima dari Ahok. Tentunya dua hal ini maksud saya pengacara dan Ahok ini harus betul-betul bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di persidangan tersebut. Baik, Pak Sarif, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami di iTalk, karena Anda ada acara lagi jadi tidak bisa bergabung bersama kami hingga acara ini selesai. Namun pemirsa, kami masih akan kembali dengan Sira Prayuna, salah satu kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Tetaplah bersama kami di iTalk. Sira, klarifikasi Pak Ahok hari ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi di persidangan dalam fakta persidangan kemarin, di mana Kiai Haji Maruf Amin dianggap memberikan kesaksian palsu dan juga akan dilakukan proses hukum terhadap kesaksian palsu tersebut. Komentar Anda? Saya kira tidak ada yang saya pandang sebagai keterangan palsu atau keterangan yang mengandung kebohongan di bawah. Tapi bukankah Pak Hampri kemarin dengan tegas mengatakan Kiai Haji Maruf Amin melakukan kesaksian palsu di dalam persidangan? Saya kira saya tidak selalu persis mendengar seperti apa, tetapi nanti saya akan cek berita acara rekaman persidangan. Tetapi jika kalaupun ada, ya kan, kalimat seperti itu tentu harus dilihat secara kontekstual. Nah, untuk itu saya kira saya perlu mengeceknya nanti. Tetapi yang saya pahami dan yang saya ikuti kemarin adalah di mana Pak Kiai Haji Maruf Amin yang kita hormati, yang kita segani sebagai sepuh di PBNU, tentu bagi orang tua kita semua, tentu memberikan satu penjelasan yang gamblang tentang bagaimana dasar, alasan sehingga lahirnya keputusan sikap dan pendapat keagamaan itu. Gitu loh. Baik Pak Sira, kita akan tunggu dalam beberapa hari mendatang, seperti janji dari Pak Tommy Sitohang sore tadi mengatakan akan ada klarifikasi dari tim kuasa hukum Pak Ahok terkait dengan apa yang terjadi kemarin, khususnya masalah penyadapan telepon antara Pak SBY dengan Kiai Haji Maruf Amin. Pak Sira Prayuna, terima kasih telah bergabung bersama kami di iTalk malam hari ini.